adik-adik mahasiswa. Juga bisa meningkatkan motivasi mereka untuk nanti bisa berkeinginan untuk berwirausaha. Tuhan, semua hal telah kami rencanakan, kami siapkan, namun apapun yang bisa terjadi hari ini, kelancaran dan sebagainya, kami tetap mengandalkan kepada penyertaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami menyerahkan seluruh kegiatan kami ini dari awal hingga selesainya, sehingga semua bisa berjalan lancar, bisa memberikan manfaat, yang nantinya bisa menimbulkan hal-hal positif, terutama bagi mahasiswa dan juga bagi lembaga kami. Kalau selama ini kami banyak melakukan hal yang kurang berkenan ke hadapan-Mu, kami mohon ampun dan bimbing kami untuk dalam kegiatan ini maupun sepanjang hari ini kami akan melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu. Demikian Tuhan, dengan kerendahan hati kami haturkan doa ini hanya dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, ya. Kalau begitu tidak untuk menghemat waktu, kita langsung saja ya. Kita berharap masih banyak mahasiswa yang ingin memiliki informasi yang akan segera bergabung ya. Nah, sebelum saya mulai dengan sesi pertama, yaitu tentang diskusi panel, ya kita perkenalkan dulu dong ya dua alumni kita yang membanggakan ya, yaitu tentang Mas Andi Taru. Ya, tentu mungkin teman-teman mahasiswa yang lain belum tahu ya, belum begitu tahu. Mari kita kenal dulu sesaat. Mbak Feni bisa share screen tentang CV-nya Mas Andi Taru, Mbak. Halo Mbak Feni. Mbak Feni tanpa audio Bu, jadi ini baru di share, dijadikan multi. Oke. Ya. Bisa nggak kira-kira? Soalnya saya disabel, hanya host yang boleh. Ya bisa Bu, benar Bu. Oke. Baik ya, sambil kita menunggu, ya saya juga punya kepean loh di sini. Ya, oke, itu sudah muncul di layar ya, semua sudah bisa melihat ya teman-teman. Ini adalah Mas Andi Taru ya. Saya kalau lihat fotonya gini, kayak dulu pernah ketemu deh ya saat kuliah ya. Nah, Mas Andi Taru ini ya ampun deh, prestasinya luar biasa. Ya kalau kita bisa lihat sekarang dia memiliki bisnis yang namanya Eduka Studio. Ya seperti apa? Nanti tentunya akan dijelaskan oleh Andi Taru. Nah, Mas Andi Taru itu adalah sarjana ya komputer ya kalau nggak salah ya, lulusan dari FTI. Untuk S1, kemudian juga melanjutkan lagi belajar lagi ambil S2 ya, sehingga dapat magisternya di FTI juga kalau nggak salah. Jadi luar biasa ya, udah berwirausaha jago, belajarnya juga jago ya. Nah kita bisa melihat ternyata mereka yang berwirausaha itu memang sejak dulu waktu bermahasiswa juga banyak prestasinya. Ya bisa kita lihat juaranya sudah deh nggak kehitung ya. Saya nggak akan bacakan nanti malah habis waktu hanya untuk CV daripada isi materinya ya. Jadi juara pertama Olimpiade juga memang jago ya. Juara pekan ilmiah, juara apa monggo dia dibaca sendiri. Yang penting bisa disimpulkan bahwa memang ternyata Mas Andi Taru ini sejak bermahasiswa sudah aktif ya. Jadi bukan mahasiswa 2K. 2K itu apa? Kampus kamar ya, kamar kos maksud saya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi satu hal yang kita bisa simpulkan. Yang kedua yang menarik sekali adalah gitarnya itu loh. Jadi ternyata di samping berwirausaha juga tahu seni juga ya. Jadi ini komplit banget deh sebagai pribadi ya. Sudah jago belajar, berwirausaha, juara banyak ya. Pinter musik lagi. Itu benar-benar idaman mertua ini. Kemudian untuk Eduka Studionya ini saya belum kelihatan di sini, biar nanti dijelaskan ya. Yang jelas memang jago game juga nih kayaknya ya, sering juara untuk masalah membuat software game, bahkan sudah sampai menerbitkan sejumlah buku ya, ini luar biasa betul ya. Dan nampaknya bisnisnya nggak jauh-jauh dengan keahlian Mas Andi Taru ini ya. Jadi nanti monggo teman-teman mahasiswa ya bisa tuh ditanya-tanya kok bisa ya seperti itu ya. Dan akhirnya seperti sekarang dengan bisnis yang sudah dijalankan sudah berkembang, bahkan sudah banyak diulas oleh berbagai media massa ya. Berarti memang jadi satu contoh lah ya. Jadi mungkin itu yang saya bisa simpulkan dari CV-nya. Jelas bahwa untuk bisa berhasil sampai bisa berdiri kokoh seperti sekarang itu ternyata juga dipengaruhi pada saat kuliah ya. Jadi aktif ya, segala macam kesempatan diambil ya, berusaha berprestasi. Tapi juga tidak lupa untuk menikmati hidup tadi ya, yaitu juga suka seni. Oke, itu tentang Mas Andi Taru. Kita sekarang melihat yang berikutnya.
ya, yaitu Mas Aditya Yoga. Monggo Mas, kita pindah ke CV-nya Mas Aditya Yoga. Mas Aditya Yoga ini pernah diteliti mahasiswa saya. Masih ingat ya Mas ya, namanya Mbak Rini ya. Kemarin untuk skripsinya ya, meneliti tentang kisah sukses ya balai hidroponik ya. Kok orang lain jualan sayur semuanya terpuruk pada saat pandemi, malah Mas Aditya Yoga dengan balai hidroponiknya bisa melejit ya. Jadi itu adalah contoh bisnis yang berkibar di masa pandemi, itu jarang loh. Nah, ini dia Mas Aditya Yoga yang punya ya, usahanya balai hidroponik, jualannya sayur-sayur hidroponik ya. Tapi tidak hanya jualan, juga ikut memberikan kayak akademi ya, bisa orang belajar di situ. Nah, Mas Adi Yoga ini background pendidikannya apa? Jurusan agribisnis, Fakultas Pertanian Bisnis ya. Jadi kelihatan kecocokan antara background pendidikan dengan bisnis yang digeluti ya. Demikian juga tadi Mas Andi Taru ya, orang FTI masuknya juga ke Eduka Studio ya, jadi ada hubungannya. Nah, Mas Aditya Yoga juga nggak kalah di prestasi-prestasinya ya. Tapi benar-benar dia adalah orang Satya Wacana ini ya. Dari mulai SMP, SMA, kuliah ya, semua di Satya benar-benar nih. Sekarang juga balik ke sini untuk sharing. Nah, pendidikannya ke apa prestasinya? Nah, bisa kita lihat ya, aktif juga di dalam berbagai kepanitiaan ya, kemudian juga suka seni, ini loh yang saya suka nih ya, drum black-nya itu loh ya. Jadi kelihatan sekali dua alumni kita ini pandai nih ya, berwirausaha juga menikmati hidup seninya ya. Kemudian banyaklah dia ikut waktu dulu ya, jadi ketua bidang profesional skill ya, juga berani jadi pembicara, instruktur ya. Jadi komplit sudah. Yang bisa saya simpulkan, jadi dua orang alumni kita ini yang sekarang berwirausaha ternyata waktu bermahasiswa itu aktif ya. Jadi berorganisasi, ikut berbagai kegiatan ya, dan kemudian itulah mungkin yang menjadi dasar berani terjun ya seperti sekarang. Nah, saya tidak akan cuap-cuap terlalu lama ya. Kita akan dengar langsung dari dua orang alumni ini ya, apa yang menjadi kunci suksesnya ya, bagaimana perjalanan mereka dalam merintis bisnis ya, kemudian hal-hal apa yang bisa disampaikan, ditangkap oleh mahasiswa untuk bisa diambil apa lesson learn-nya ya dari dua narasumber kita. Baik, jadi nanti kita akan sajikan secara panel. Saya beri waktu 30 menit pertama untuk Mas Andi Taru ya. Nanti kita langsung lanjut aja dengan presentasi dari Mas Aditya Yoga. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya. Nah, ini yang paling penting ya. Harap mahasiswa menyiapkan tuh pertanyaan banyak ya. Nah, pertanyaan nanti bisa disajikan dalam chat room. Ya, silakan diketik-ketik aja ya. Nanti kita akan pilih-pilih kalau banyak pertanyaan ya, tapi yang jelas nanti akan layani lah walaupun tidak dalam forum ini. Dan jangan lupa mahasiswa diminta absen nanti karena kita akan memberikan e-certificate. Begitu, kalau begitu kita bisa langsung mempersilahkan Mas Andi Taru untuk bisa share screen ya untuk bisa mulai materinya. Selamat, silakan Mas. Terima kasih Bu Lili, seluruh panitia dan mahasiswa yang hadir. Saya mau cek dulu suara saya apakah jelas Bu Lili? Jelas Aman, dan ya? merdu. Jelas. Ada merdunya. Sisan main ya, gitar ya Mas nanti. Mohon izin untuk share screen ya teman-teman. Jadi di sini saya langsung saja. Jadi mungkin untuk historis untuk saya membangun perusahaan mungkin kita bisa gali di sesi tanya jawab lah gitu. Nah, jadi malah saya mau langsung ke inti. Kita ketika mau membangun sebuah bisnis gitu. Jadi saya di Eduka Studio ini udah 10 tahun gitu, terus membangun bisnis sejak sebelum kuliah ya. Jadi sejak sebelum kuliah saya udah membangun bisnis juga. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan Game Lab Indonesia. Nah, ini kita kenalan dulu ya teman-teman. Jadi hashtagnya saya itu kalau misalkan apa yang saya geluti itu ada beberapa ya, ada education. Jadi memang saya concern di bidang pendidikan, kemudian teknologi sebagai background skill saya di Fakultas Teknologi Informasi ya dulu kuliahnya. Kemudian bisnis itu sendiri, kemudian ada gamification dan game-based learning. Nah, itu expertise saya. Riwayat pendidikan saya lulusan SMK dulu jurusan tekstil. Jadi nggak nyambung, jurusannya tekstil, kemudian saya lanjut di
UKSW untuk sarjananya Teknik Informatika dan magisternya Sistem Informasi. Riwayat pekerjaan, saya mendirikan Eduka Studio 2011. Tapi sebelumnya saya waktu kuliah 2008 itu udah bangun perusahaan namanya Golden Tea Studio. Waktu itu kami membangun sebuah game engine teknologi yang dipakai di seluruh dunia. Jadi waktu itu kita membangun free game engine yang dipakai di seluruh dunia. Dan itu waktu saya masih kuliah, jadi belum lulus. Dan ini pelajaran buat teman-teman kalau mau bangun bisnis, mulailah ketika masih kuliah. Kenapa? Karena resikonya kecil. Kalau kita sudah kerja, itu udah punya kesibukan. Atau bahkan ketika kita udah punya keluarga, kita udah punya tanggung jawab nih. Nah, itu kompleksitasnya akan berbeda. Saat yang tepat membangun bisnis atau belajar bisnis adalah ketika kuliah. Karena resikonya masih kecil. Kemudian untuk riwayat organisasi, saya pernah menjadi Deputi Edukasi Asosiasi Game Indonesia. Saat ini saya aktif sebagai Deputi Edukasi Asosiasi Cipta Kreasi Indonesia atau Cakra. Dan saya juga masuk dalam Komite Ekonomi Kreatif Kota Salatiga. Ini tentang saya. Kemudian kalau tentang perusahaan, singkat aja, jadi kami bergerak di bidang kreatif media, komik, games, animasi. Kemudian kita mengembangkan teknologi learning platform, namanya Game Lab Indonesia, bisa diakses di gamelab.id. Kemudian kami juga mengikuti perkembangan teknologi terbaru, seperti misalkan AR, VR, machine learning, dan lain sebagainya. Kantor kami dekat ya dari UKSW, jadi hanya paling 5 menit ya sampai. Jadi kantor kami ada di belakang Rumah Sakit Puri Asih. Ini perjalanan perusahaan kami dari 2011 sampai sekarang. Banyak yang kami lakukan, banyak yang kami buat. Saat ini kita udah menghasilkan lebih dari 800 produk yang kita launch baik secara nasional maupun internasional. Jadi kami concern-nya memang di pendidikan. Hanya saja memang pendidikannya ini bervariasi. Jadi dari mulai dalam bentuk games, ada yang dalam bentuk animasi, ada yang dalam bentuk komik, ada yang dalam bentuk teknologi gitu. Jadi sangat bervariatif. Nah, ini pencapaian kami selama ini. Kemudian kalau secara produk paling unggulan kami ada Marble ya. Ini game edukasi untuk anak usia dini, total udah 300 lebih series. Kita udah 35 juta unduhan di Play Store dan App Store. Nah, kemudian untuk Riri, kita punya punya animasi juga, kita berikan nama brand Riri. Nah, ini visi kami adalah mendigitalkan cerita rakyat Nusantara untuk menjadi animasi yang kualitas tinggi. Nah, bulan lalu di bulan Juli, animasi ini dibawa pemerintah untuk di show di Perancis. Jadi di kota-kota di Perancis, kita kerjasama dengan KJRI, animasi Riri ini dibawa untuk ditampilkan di perpustakaan-perpustakaan di Perancis. Kemudian Riri ini juga sempat beberapa kali mendapatkan penghargaan di London Book Fair, juga pernah di AICTA, Asia Tenggara juga pernah. Terus secara traffic juga bagus. Kalau tadi disinggung pandemi telah bisa survive bahkan berkembang ya, kami bersyukur ada di tempat itu. Gitu. Jadi sekarang growth-nya bagus banget kalau untuk digital. Gitu. Nah ini animasi ini juga kita udah 86 juta views sekarang. Jadi kalau aplikasinya udah 600.000 download dan bukunya ini kita bikin buku digital juga sudah dibaca 25 juta kali. Kami juga membuat entertainment seperti ini. Jadi kami mengangkat budaya lokal ya, mak-mak yang sen kanan belok kiri. Nah itu tuh kita kemas secara kreatif dalam bentuk macam-macam. Digital games itu kita udah publishnya global, internasional. Jadi mak-mak Matic ini sudah global. Nah kita dapat publisher dari luar negeri, dari Vietnam, untuk dipublish di ranah internasional. Kemudian juga karakter ini juga kemarin kita menang di Katapel Baecraft sehingga kita tur 4 negara. Ada di London, kemudian di Shanghai. Nah, kita show di 4 negara untuk meng-upkan ini namanya IP ya, intellectual property. Jadi memang ini industri kreatif gitu. Kalau teman-teman tahu Doraemon ya, itu kan karakter ya. Upin Ipin itu karakternya. Indonesia punya apa? Indonesia punya salah satunya adalah Mak-Mak Matic. Nah, Mak-Mak Matic ini kita konversi juga ke dalam bentuk games, animasi, kemudian kita juga kerjasama dengan Line Sticker untuk jualan stikernya di Line.
Nah, itu sekilas tentang Eduka Studio dan produk kami. Kemudian yang terakhir adalah Game Lab, ini yang baru kami bangun sekarang 3-4 tahun belakangan. Jadi kami mengembangkan sebuah teknologi di mana kita magang itu bisa online, pelatihan itu online, nyari kerja itu online gitu. Jadi mempermudah, dan ini udah kita bangun udah sejak lama. Jadi bukan karena pandemi. Dan kita saat ini udah kerjasama dengan 120 SMK dan 16 perguruan tinggi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini Game Lab ini juga growth dengan bagus. Selain kita memberikan, selain itu bisnis, juga kita memberikan solusi. Nah, bersangkutan dengan itu, saya akan bahas ini. Jadi langsung spesifik ke, ini kan topiknya startup ya. Jadi saya pengen bahas langsung spesifik startup-nya. Jadi pertama, fakta-fakta yang ada di startup, cara mengembangkan produk di startup itu berbeda dibandingkan dengan cara mengembangkan produk di non-startup. Kemudian cara berbisnis startup itu juga berbeda dengan cara berbisnis non-startup. Kemudian ada fundraising. Startup itu harus investment. Tanpa investment itu nggak bisa jalan. Ya, nanti saya jelaskan kenapa seperti itu. Jadi kalau kita bicara startup tanpa investasi itu juga istilahnya kayak sayur tanpa garam lah gitu. Nah, itu nanti saya jelaskan mengapa startup ini berbeda daripada bisnis-bisnis yang lain. Baik, yang pertama. Jadi startup itu definisinya adalah perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dengan cepat. Kata kuncinya adalah cepat. Jadi entah cepat secara pertumbuhan user, entah cepat secara pembuatan konten, entah cepat secara revenue gitu. Makanya kalau misal ada startup kok minus terus tapi kok bisa jalan terus. Nah, jadi yang difokuskan oleh startup adalah growth-nya, bukan yang lain-lain gitu. Jadi ini perlu teman-teman perhatikan, kalau teman-teman mau bangun startup, mindset-nya harus benar dulu. Jadi startup adalah perusahaan yang dirancang untuk tumbuh secara cepat. Nah, seberapa cepat? Ini udah ada rumusnya. Jadi kalau misal perusahaan kita tumbuh 1% setiap minggu, itu 1 tahun 1,7 kali lipat. Kalau perusahaan kita tumbuh 10% setiap minggu, maka perusahaan kita akan tumbuh 142 kali lipat dalam 1 tahun. Nah, kenapa yang di 2% itu saya kasih merah? Investor hanya akan melihat startup yang tumbuh minimal 3 kali lipat per tahun. Itu penting sekali nanti kalau teman-teman udah bangun startup terus nyari funding berikutnya ya. Kalau misalkan nanti ada seed funding dari kampus misalkan inkubator, kemudian next fundingnya nih, misal mau masuk ke venture capital. Nah, kalau mau masuk ke venture capital perhatikan hal ini. Jadi growth itu menjadi satu kunci. Karena saya dulu nyari investor udah presentasi mungkin ratusan investor ya. Keliling Indonesia sampai ke Singapura, sampai ke Shanghai nyari investorku tuh gagal terus. Kenapa? Karena ini nggak kelihatan. Jadi ketika ini udah kelihatan, investor yang antri gitu, dibalik gitu. Nah, karena udah ada rumusnya. Jadi ini langsung saya beritahukan supaya teman-teman udah ketika mau bangun udah tahu nih path-nya mau kemana. Ini udah ada rumusnya. Jadi buatlah bisnis yang bisa growth minimal 2% per minggu. Hitungannya adalah per minggu. Dan ketika kami juga udah terima investment, kita reporting ke investor itu terus gitu. Setiap minggu kita reporting gitu. Growth-nya gimana? Yang ditanya pasti growth-nya. Nah, ini contoh. Contoh dari Airbnb. Airbnb itu growth-nya seperti ini, teman-teman. Ada yang di startup itu namanya J-curve. J-curve itu ya bentuknya kayak huruf J. Startup yang udah membentuk huruf J itu biasanya sukses gitu. Jadi carilah curve-nya J seperti ini. Contoh Airbnb itu growth-nya 100 kali lipat. Nah, kalau misalkan Amazon itu growth-nya 1000 kali lipat. Nah, teman-teman bisa bayangkan growth-nya seperti apa. Nah, jadi kalau kita mau bangun startup, pastikan bisnis kita growth-nya ke arah sana. Nah, untuk growth ke arah sana ada ilmunya juga. Nanti saya utarakan di belakang. Ini contoh ya, Airbnb menjadi salah satu contoh startup yang paling sering dijadikan teladan. Nah, saya bandingkan lagi nih startup dan non-startup. Kalau startup itu contohnya Gojek, misalkan. Gojek itu startup, kenapa? Karena dia growth tanpa memiliki satu armada pun gitu. Kita bandingkan dengan non-startup, misalkan Bluebird. Bukalapak sebagai e-commerce retail, dia nggak jualan gitu. Dia memberikan teknologi untuk orang jualan, mempertemukan penjual dan pembeli. Beda sama Superindo. OVO itu fintech ya, di bidangnya fintech. Kalau Bukalapak e-commerce, kalau Gojek transportation. Nah, kalau BCA bukan startup.
Tesla itu startup, dia di bidang otomotif. Karena tidak hanya bikin mobil, tapi mobilnya bisa jalan sendiri, mobilnya bisa banyak optimation-nya, di sana ada AI-nya dan lain sebagainya. Yang non startup apa? Toyota. Toyota itu bukan startup. Terus misalkan Cloud Kitchen. Cloud Kitchen itu startup karena dia menyediakan software untuk para pebisnis kuliner gitu. Beda sama Shop Pak Min misalkan. Nah, itu bukan startup. Nah, makanya saya sering heran kalau misalkan ada teman saya misalkan Andi ini aku bangun perusahaan baru, startup baru gitu. Lah apa bisnisnya? Kita menerima jasa pembuatan website, aplikasi. It's not startup. Jadi kita perlu pahami dulu bersama bahwa startup itu ada ilmunya sendiri dan beda dari bisnis yang lain. Jadi kalau misalnya kita bangun software house, itu bukan startup. Gitu ya teman-teman. Jadi konsep ini harus dipahami dulu. Ini nggak boleh salah. Jadi kalau misal kita bangun perusahaan itu belum tentu startup. Tapi kalau kita bangun perusahaan yang didesain untuk growth-nya cepat, nah itulah startup. Oke, cara untuk mempercepatnya gimana? Satu-satunya jalan adalah dengan teknologi. Maka hampir semua startup adalah teknologi. Teknologi tidak hanya berupa software, tapi bisa juga optimasi. Misalkan ada salah satu startup namanya eFishery. Nah, mereka bikin teknologi untuk memberikan pakan ikan secara otomatis sehingga pakan ikannya lebih irit dan teratur gitu. Nah, itulah teknologi. Jadi how to grow fast-nya caranya hanya dengan teknologi. Maka kalau startup tidak memiliki teknologi, it's not startup. Itu ya teman-teman. Jadi teknologi menjadi kunci di sini. Nah, 95% startup gagal. Nah, ini biasa aja. Memang mayoritas startup itu gagal gitu. Dan 25% dari sisanya yang 5% itu masih bakar uang ya. Jadi masih hanya 25% yang profitable gitu. 75%-nya itu masih bakar uang gitu. Bahkan Bukalapak itu masih minus, kalau nggak salah satu tahun 1,3 triliun gitu. Per tahun minusnya 1,3 triliun dan itu nggak apa-apa gitu. Dan itulah startup gitu. Jadi kalau nyari profitable ya saja tanpa growth, it's not startup. Oke, penyebab startup gagal. Pertama, marketnya nggak gede. Jadi kalau teman-teman nyari ide bisnis, cari yang marketnya gede. Kalau marketnya nggak gede, nanti akan susah untuk scaling. Yang kedua adalah akses pendanaan. Kalau misalkan teman-teman punya ide yang bagus, marketnya udah gede, produknya jalan, tetapi kesulitan mendapatkan investor, itu juga akan nanti kesulitan. Yang ketiga adalah tim. Biasanya punya tim yang buruk gitu. Makanya di startup itu tidak boleh foundernya itu terlalu banyak. Maksimal 3 itu udah banyak. Pokoknya 2 atau 3, nggak boleh 1. Founder startup itu antara 2 atau 3. Nah, kalau 1 itu nggak bisa karena nggak ada yang ngontrol, kalau 2 itu ideal, 3 itu bagus, 4 itu terlalu banyak. Kemudian strong competition, kalau misalnya udah ada Bukalapak, Tokopedia, ada macam-macam, tapi kita bikin e-commerce, nah kita mati nih gitu. Kemudian yang terakhir adalah pricing and cost, jadi penentuan harga itu penting. Mungkin kalau harganya terlalu murah, kita juga rugi ya, ruginya terusan gitu. Habis itu nggak bisa kompetisi. Nah, maka startupnya tutup. Nah, ini penyebabnya, jadi hindari hal-hal ini. Jadi pastikan marketnya besar, punya akses pendanaan, teman-teman timnya bagus, kuat, visinya sama, cari Blue Ocean ya, Blue Ocean strategi, cari yang niche market yang memang orang belum serve dengan bagus, kemudian pricing and cost ini pelajari supaya supaya kita tetap bisa kompetitif. Nah, pembuatan produk di startup juga beda sama bisnis biasa. Nah, ini kita lihat. Produk yang dibuat di startup adalah untuk melayani market yang besar, maka produknya harus scalable. Nah, produknya itu juga harus solving problem, memecahkan problem user. Jadi misalkan kalau di kami buat inovasi misalkan magang online. Nah, itu solving problem. Misalkan dari teman-teman dari Papua, itu banyak yang magang juga. Teman-teman dari Kalimantan, Sumatera, kemudian dari Palembang, dari Sulawesi itu banyak yang magang tempat kami solving problem gitu. Jadi buatlah produk yang memang benar-benar solving problem. Yang ketiga adalah tim yang bagus. Tim yang bagus akan menghasilkan produk yang bagus. Jadi tim ini harus melengkapi ya. Jadi teman-teman background-nya harus ada yang dari teknologi, harus ada yang dari bisnis, kemudian ada yang lain gitu, saling melengkapi. Nah, ini ada prinsip pengembangan produk startup adalah secepat mungkin. Jadi jangan bangun produk lengkap baru dirilis. Itu akan membutuhkan biaya banyak dan lain sebagainya dan lama. Maka di startup itu ada istilah lean startup.
Jadi bangunlah produk secara cepat. Tidak harus sempurna, rilis dulu. Kita lihat feedback. Tidak harus sempurna, kita perbaiki, lihat feedback. Begitu terus sampai produknya nanti menjadi besar gitu, sesuai dengan target marketnya. Nah ini build, kita membangun satu fitur yang paling penting. Measure, di sini kita mengukur apakah itu jalan atau tidak. Learn, dari para analytics yang ada kita ukur apa yang bisa kita improve berikutnya. Nah itu berjalan terus. Jadi kalau di startup ini cara kerjanya udah nggak hierarki ya. Kalau biasanya di perusahaan corporate yang non startup kan besar dan hierarki. Makanya ada yang namanya istilah disruption. Startup ini kecil, jumlah orangnya nggak terlalu banyak, tapi bisa mendisrupt perusahaan-perusahaan besar. Karena kalau perusahaan besar kan hierarki ya dan birokratif, jadi lambat gitu. Tapi kalau startup nggak boleh, harus flat gitu. Nah, misalkan di kantor kami kalau kerja itu ya flat, nggak ada ruang-ruangan, nggak ada, flat. Itu komunikasi cepat, aja mau jalan kemana-mana cepat. Jadi nggak ada lagi hierarki, semuanya komunikasi cepat, solving problemnya cepat. Nah, ini harus dipegang oleh startup, karena startup kembali lagi goals-nya apa? Growth. Nah, cari produknya apa nih? Cari yang sweet spot. Sweet spot itu apa? Jadi teman-teman yang passionate di bidang itu, teman-teman punya skill atau kompetensi di bidang itu, dan memang dibutuhkan oleh market. Contoh, kalau saya, passionate saya di bidang pendidikan. Karena ayah saya guru, saya senang mengajar, saya passionate banget di bidang pendidikan. Kompetensi saya apa? Teknologi informasi, teknologi, programming dulu. Kemudian saya juga senang bikin game gitu. Jadi saya gabungkan, kemudian di serve dengan marketnya. Market butuh apa? Butuh game edukasi. 2011 kami bikin game edukasi, nggak ada yang bikin. Semuanya masih berbasis PC. Kami bikin di platform mobile. Jadi Eduka Studio kita menjadi studio pertama di Indonesia yang mengembangkan game edukasi berbasis mobile. Dan ini confirmed ya, karena kita udah di show up sama Google Official juga. Jadi seperti itu. Carilah yang memang teman-teman passionate, kompeten di bidang tersebut, dan memang dibutuhkan oleh market. Kemudian ketika teman-teman mengembangkan produk, itu kejar yang namanya product market fit. Jangan berharap dapat investor kalau belum product market fit. Ini dilihat ya. Jadi ada formation, validation, sama growth. Kita cari investor, kalau misal tadi di inkubator kita dapat seed, berarti itu formation. Kita membangun ide menjadi konsep, menjadi produk jadi. Nah itu namanya formation. Nah product market fit itu validation. Kita validasi benar-benar dapat melayani market atau tidak. Nah, kalau kita udah validation, baru kita cari ini investor baru gitu. Untuk apa? Untuk growth, untuk scaling. Nah, baru kita ngejar yang namanya bisnis model market fit. Nah, produk market fit itu adalah produk kita sudah ada yang beli. Orang mau membayar dari layanan atau produk yang kita tawarkan. Itu produk market fit dalam jumlah tertentu ya. Ukurannya biasanya di 1000 gitu, 1000 user. Jadi kalau kita produk kita udah dibeli 1000 orang dan itu berulang, maka disebut sebagai produk market fit. Kalau orang membeli produk kita tapi belum berulang, nah itu belum produk market fit. Simpelnya seperti itu. Nah, struktur sekarang. Struktur biasanya 3 ya. Jadi dari CEO, CTO, sama COO. Itu yang umum. Atau CEO, CTO, CMO gitu juga bisa. Itu minimal. Kalau di Eduka kami dulu 2 orang, CEO sama COO. Karena saya basisnya teknologi, jadi saya merangkap sebagai CTO. Ingat bahwa tanpa teknologi, tanpa ada CTO, bukan startup. Jadi ini clear ya teman-teman. Teman-teman kalau bangun bisnis nggak ada orang teknologinya di situ, berarti bukan startup. Gitu. Jadi ini fundamental. Nah, bangunlah hierarki yang ideal. Hierarki yang ideal seperti ini. Ada CEO, koordinir CEO, CTO, CMO, CFO. CEO bertugas untuk operasional. CTO tugasnya adalah mengembangkan teknologi karena startup itu berbasis teknologi. CMO, jadi dia tugasnya adalah untuk nge-growth secara sales and marketing. CFO itu tugasnya untuk finance, accounting, sama funding. Jadi nyari investor lagi gitu. Jadi tanpa ada tim yang kuat seperti ini juga akan susah nanti untuk growth. Jadi teman-teman mendirikan 2 orang, 3 orang nggak masalah, tapi cari nanti yang ideal seperti ini. Dan founder, pemegang saham
sebaiknya hanya 2 atau 3 orang tersebut. Kalau nambah orang ya jadi karyawan gitu. Nah, ini fundamental ya, bisnis fundamental seperti ini. Jadi fundamental bisnis itu sederhana, teman-teman. Hanya saja perlu memang dipelajari, perlu dipraktekkan, perlu kita belajar dari hal tersebut. Misal, yang pertama adalah karakter and leadership. Banyak pemilik bisnis yang saya mentori yang susah banget untuk open minded ya. Jadi kayak misalkan idealismenya tinggi gitu. Idealisme tinggi udah bablas lah, selesai gitu. Idealisme bisa dipakai ketika kita membangun sebuah brand, itu bisa. Tapi ketika kita ngomong produk market fit yang dibutuhkan oleh market, kita nggak bisa idealis. Kita harus legowo untuk melihat, oh market tuh memang butuhnya apa gitu. Memang ada misalkan oh kalau kita bangun harus unik dan saya oke, unik itu positioning gitu. Tapi kita harus paham bahwa tidak semua yang unik juga disukai oleh orang lain gitu. Ingat bahwa kalau kita mau bisnisnya growth ya disukai oleh semakin lebih banyak orang. Maka karakter and leadership di sini sangat bermanfaat. Apalagi kalau timnya teman-teman nanti makin banyak. Leading 100 orang dengan 10 orang itu beda kasusnya. Leading kita klien 10.000 dengan kami punya 32 juta user itu permasalahannya beda gitu. Yang kemarin kita di Game Lab kita mulai hari pertama prakerja hitnya gede banget sampai kita pindah server. Dan kami harus pindah server hanya dalam waktu di bawah 1 kali 24 jam. Nah, itu leadership diuji sekali gitu. Jadi dari pemerintah ini harus pindah server maksimal 1 kali 24 jam. Nah, leadership kita kan nanti diuji gitu dengan adanya keadaan seperti itu. Nah, ini leadership harus ditempa gitu teman-teman. Makanya kalau di teman-teman ada ini ya, ada organisasi dan lain-lain itu gunanya untuk itu. Teman-teman aktif di organisasi gunanya di situ. Tapi tidak hanya itu ya. Kalau hanya itu ya sulit juga gitu. Nah, berikutnya adalah messaging dan marketing. Jadi kita harus punya visi yang besar. Apa visinya gitu. Kemudian kita tuangkan ke dalam bentuk marketing. Nah, visi misalkan di Eduka Studio kita visinya adalah memaksimalkan teknologi untuk menghasilkan media belajar yang lebih murah, lebih cepat, lebih menyenangkan. Gitu. Sehingga kita bisa berkontribusi positif untuk pendidikan. Kalau Game Lab kita visinya adalah belajar itu bisa dari mana saja, magang bisa dari mana saja, sehingga transfer knowledge dari industrial kurikulum ke sekolah atau perguruan tinggi itu menjadi lebih mudah dan lebih murah. Itu visi. Nah, visi dituangkan ke dalam bentuk marketing. Marketing adalah tentang bagaimana customer melihat kita gitu. Misalkan kita bikin iklan yang viral, nah itu marketing. Gitu. Beda dengan sales. Kalau sales ada lebih ke closing, bagaimana orang membeli. Kalau marketing adalah tentang attention, bagaimana orang memperhatikan kita dibandingkan dengan kompetitor. Nah, yang terakhir adalah eksekusinya. Kalau kita punya ide, kita punya planning, tanpa eksekusi yang bagus juga hasilnya nggak bagus. Maka eksekusi dan manajemen itu menjadi krusial, di mana kita planning kita bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ini teman-teman, jadi bisnis fundamental ini ya harus dipelajari praktikal gitu. Nah, kalau yang paling mudah teman-teman bisa baca dari buku, mempraktekkan di bisnis yang teman-teman bangun, kemudian belajar dari sana, belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan. Kalau mau lebih cepat, bisa dengan mentorship. Jadi teman-teman cari mentor, kemudian mentor tersebut akan mengarahkan lah, ini nggak benar, ini bahaya, ini oke gitu. Jadi teman-teman bisa lebih cepat menghindari kegagalan. Nah, terakhir tentang funding. Nah, startup itu funding. Jadi saya dulu juga salah teman-teman. Jadi bangun bisnis udah growth, tapi nggak bisa lebih cepat lagi gitu. Karena kesulitan mencari investor. Kalau sekarang investor banyak, program pemerintah banyak, program kampus banyak. Dulu ketika saya mendirikan ya susah, nyari investor sulit sekali. Nah, funding ini ada stage-nya ya, ada pre-seed, seed, series A, series B, dan seterusnya sampai public. Goals dari startup adalah exit. Ingat bahwa goals dari startup adalah exit. Exit itu ada beberapa macam. IPO atau public, atau kita merger dengan perusahaan lain, atau perusahaan kita diakuisisi oleh perusahaan lain. Gitu. Jadi nanti kalau pre-seed ini sama seed disebut dengan early stage. Jadi pre-seed ini kita
dari ide menjadi barang jadi. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan dapat dana dari inkubator, itu namanya sebenarnya pre-seed. Nah, pre-seed itu nanti dari ide, kita punya ide apa, sampai jadi produk. Nah, seed itu nyari sampai product market fit. Jadi nyari 1000 user, 1000 pelanggan. Ingat ya, pelanggan ya, bukan pembeli. Startup adalah tentang pelanggan, bukan tentang pembeli. Gojek itu pelanggan kan, orang pakai terus. Bukalapak itu kan pelanggan ya, orang beli terus. Gitu. Jadi itulah startup itu. Jadi seed ini fasenya itu, nyari pelanggan. Nah, kalau sudah product market fit, nanti ya series gitu. Series A, series B, sampai teman-teman nanti public. Kayak kemarin kan Bukalapak IPO kan, public. Nah, itu udah selesai itu. Artinya goals-nya dari startup sudah tercapai. Nah, ini ada pendanaannya ya, tapi mungkin nggak bisa disamakan kalau di Indonesia ya, nggak sebesar ini gitu. Tapi ini bisa jadi referensi. Terus sumber dayanya dari mana nih kalau kita mau funding? Bootstrapping itu dana sendiri. Jadi dana teman-teman pribadi gitu. Saya dulu juga gitu, dana sendiri dulu gitu. Atau kita pinjam di bank. Nah, saya juga dulu udah ngalami pinjam ke bank gitu. Awal bangun mau scaling, nggak ada modal, nyari investor susah, pinjam ke bank. Terus angel investor ini orang yang punya duit dan percaya sama kita secara personal gitu. Atau orang tua juga bisa, atau saudara. Nah, ini angel investor. Terakhir adalah venture capital. Venture capital ini lebih ke yang tadi, kalau mau scaling dalam skala besar, ya masuklah ke venture capital. Atau kita bisa juga ke crowdfunding. Kalau crowdfunding agak susah sih. Kalau crowdfunding itu misalkan ada beberapa contoh Santara ya. Santara Co-ID itu crowdfunding. Jadi funding untuk startup tapi rame-rame gitu dan fokusnya ke UMKM. Nah, Startup Accelerators itu lebih ke mentoring. Jadi teman-teman dapat mentor, bukan dapat pendanaan, tapi dapatnya mentor orang yang berpengalaman. Nah, itu biasanya akselerator. Nah, terakhir bisa juga dari Local Economic Development Organization. Jadi misalkan di kampus misalkan ada inkubator di kampus, nah itu juga bisa menjadi sumber untuk funding. Nah, terakhir nih, apa nih yang dilihat dari investor gitu. Jadi kalau teman-teman ini yang dulu kesalahan saya bertahun-tahun kami sulit untuk mencari investor karena ini. Jadi investor itu akan melihat pertama marketnya gede apa enggak. Kalau teman-teman bangun produk tapi marketnya enggak gede, udah selesai teman-teman. Jadi investor yang bagus itu juga udah punya rumus gitu. Marketnya besar enggak gitu. Ya, kalau kita udah punya marketnya besar, dia akan tanya marginnya berapa gitu. Ini namanya unit economics. Production-nya berapa, jualnya berapa, ada margin di situ. Nah, ini penting ya, ada unit economics di situ. Itu harus bisa dihitung. Nah, marginnya gede nggak? Kalau udah gede, timnya yang dilihat. Tim kamu, oh nggak ada orang teknologinya, ya udah selesai gitu. Foundernya nggak ada orang teknologinya, selesai. Jadi biasanya sih wajib ya, minimal 2 atau 3 tadi, ada orang bisnis, ada orang teknologi. Jadi memang ini menjadi pertimbangan utama untuk investor. Kemudian yang dilihat market share-nya. Market share kita berapa gitu. Kalau misalkan di Eduka Studio kita kan nyasarnya anak usia dini. Anak usia dini itu jumlahnya 9 juta di Indonesia. Eduka Studio udah di-download 32 juta, udah berarti udah lebih gitu. Market share kita udah gede. Nah, kemudian partner kita siapa aja gitu. Nah, kalau Eduka Studio partner kita udah banyak. Partner kita ada Huawei, ada hampir semua Samsung dan lain sebagainya. Perusahaan telco juga udah jadi partner kita semua itu. Itu dilihat investor. Wah, berarti kalau partnernya gede-gede, scalingnya juga bisa gede gitu. Google, Apple dan lain sebagainya kita udah partnership juga gitu. Kita udah punya official partnership. Nah, kemudian ditanya lagi nih yang terakhir, bisa menjadi nomor 1 atau nomor 2 enggak gitu. Karena ini penting. Startup itu nanti yang hidup hanya nomor 1 atau nomor 2. Di jangka yang panjang, 10-15 tahun, di ceruk market yang sama. Maka dia akan tanya, bagaimana kita bisa menjadi nomor 1 atau nomor 2. Oke ya, begitu teman-teman. Jadi ini saya langsung to the point, langsung ke ilmu intinya, supaya tidak ada debat lagi, ini startup atau bukan, tidak ada pertanyaan lagi, misalkan, teman-teman bangun ini tapi itu bukan startup itu. Jadi saya to the point aja supaya ini pembahasannya lebih tajam lagi. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau kontak saya bisa email saya di anditaru@edukastudio.com. Terima kasih.